Son, kan aku Sarah udah 15 tahun berdiri. Gue tuh sebenarnya pengen kita dengerin cerita dari orang-orang yang selama ini udah nemenin kita atau jadi saksi-saksi hidup kita selama kita berjuang dari tahun 2010. 2010, lulus SMA ya. Jadi lulus SMA tuh Son. Dari proses kita awal mulai ngerintis, terus ketemu pandemi juga COVID kan. Iya, iya. Terus sampai saat ini, alhamdulillah udah membaik. Pasti ada cerita seru juga yang bisa menjelaskan lah gimana sih proses perjuangan kita bareng-bareng ya. Dan mereka jatuhnya udah kayak keluarga kita sendiri ya Son. Udah lama banget berjuang bareng-bareng, jadi saksi perjalanan kita. Dan kita juga pengen denger lah doa-doa dari mereka seperti apa. Mungkin ada ujangan-ujangan juga atau mungkin ada harapan-harapan lain yang kita juga pengen sama-sama denger. Mulai nih. Ya 15 tahun lalu lah anak-anak ini bukan siapa-siapa sebetulnya awalnya. Saya mengenal mereka hanya anak-anak yang aktif dalam organisasi sekolah yaitu OSIS gitu ya. Dan saya kebetulan ketua panitia Incredible jadi guru tuh. Nah saat itu mereka ada Mas Andika itu sebagai seksi perlengkapan kalau salah ya. Kemudian Mas Arta itu ketua OSIS ya. Satu lagi Pradana itu ketua panitia Incredible 2. Mereka memang kita pandang anak-anak yang ulet memang. Dari dulu itu ketahuan mereka berjuang gigih. Satu kata-kata yang tidak pernah saya lupa dari Mas Andika itu. Mungkin Mas Andika lupa ya, Pak Lardi. Suatu saat saya akan punya beberapa perlengkapan dan peralatan ini suatu saat nanti. Itu yang saya ingat selalu dan alhamdulillah sekarang ada namanya Akusara itu. Dan dia memang punya obsesi menjadi event organizer itu dari SMA. Dan mereka memang 3 serangkai yang sangat kompak. Pada saat itu memang saya sudah menemukan ini anak akan hebat suatu saat. Bahkan beberapa event nasional kan banyak ditangani ya. Itulah kebanggaan kita sebagai seorang guru. Pada tahun 99, saya sudah bekerja di keluarganya Mas Andika Mauludi. Saya ngikutin perjalanannya Mas Andika tuh sejak kelas 2 SD sampai kuliah. Ya, pada tahun 2008 saya kenal lah sama Mas Arta sama Mas Dana juga. Dan saat itulah cikal bakal terbentuknya Akusara. Jadi awal mula terbentuknya Akusara itu pada tahun 2010 dan saya ikut bantu-bantu awalnya di ruang tamunya Mas Andika yang berkedudukan di Jalan Kalibata Tengah. Dari awal kita tuh anak-anak baru lulus, waktu itu kita baru berenam di situ, kayak satu orang tuh dituntut untuk bisa semua hal yang kayak kemana-mana tuh masih bermodalkan dengan cuap-cuap kita, kayak ngasih-ngasih presentasi tuh yang masih kayak plan-plan kita tanpa belum banyak banget punya partner-partner sebelumnya atau klien-klien sebelumnya. Kemana-mana kita tuh masih naik motor, naik kendaraan umum, kehujanan. Terus kita deal banyak hal, mungkin itu kali ya yang paling berkesan buat aku. Ternyata tuh bukan berarti nggak ada pengalaman masih minim atau mungkin belum banyak partner, bukan berarti kita nggak bisa ngedapetin hal-hal besar waktu itu. Terjun ke dunia event dari tahun 97 awalnya. Cuma sebagai operator lighting aja ya. Awal mulanya gue ketemu sama Kusara ya, pertama sama Dibul ya. Waktu itu event bazar lah sama dia, gue diajak kerja bareng sama dia. Terus mulailah gue ikut sampai dia belum punya kantor ya. Sampai ada Akusara, gue bergabung sama Akusara, tapi gue bukan di kantornya ya, di divisi lightingnya. Halo kami DJ. Terima kasih banget buat Akusara Production, buat lightingnya yang keren, sound systemnya yang luar biasa. Karena kalau nggak ada lighting sama sound system yang keren mah pasti acaranya nggak bakal keren ya. Dengan seiring berjalannya waktu dan tidak semulus yang kita bayangkan. Ternyata banyak liku-likunya, terutama pas terjadinya COVID-19 itu benar-benar Akusara terpuruk lah istilahnya. Dan karyawan pun satu persatu pada hengkang cari jalan keluar supaya kita masih bisa ada pemasukan. Akhirnya dibentuklah Jakarta Hygiene dan sampai saya sendiri langsung turun ke lapangan.
think kreatifnya tuh masih banget sampai sekarang, ngeplan-plan hal yang kreatif tuh masih. Terus dealing with people itu juga masih. Karena justru di situ kita banyak banget belajarnya, ketemu orang barunya dan lain-lainnya, dan sampai sekarang tuh ilmu-ilmu yang didapetin dari Akusara tuh kupakai gitu. Kalau ditanya kebayang nggak sih Akusara bisa kayak sekarang? Jujur kebayang. Kenapa? Karena aku tahu banget dulu kayak Arta, Andika, dan Dana pastinya. Itu tuh mereka dulu punya visi misi yang sangat oke banget. Aku bisa ngeliat banget dulu tuh mereka kayak mengejar mimpinya tuh banget. Aku juga ngeliat waktu itu di saat kita baru lulus tuh banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh Akusara. Tapi aku ngeliat mereka belajar juga dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi aku ngerasa oke, pasti maju nih, pasti akan makin besar nih. Aku sih merasa seperti itu. Alhamdulillah berkat komitmen saya bergabung dengan Akusara sejak awal sampai saat ini. Saya nggak nyangka juga setelah COVID ternyata Akusara bangkit, dan alhamdulillah diberi kesempatan orang pertama yang diberangkatkan umroh oleh Akusara. Berkat pertemuan gue sama Adibul, sama Arta, sama Dana semua membawa berkah buat gue sama keluarga gue juga. Dari sini gue di Akusara, gue dapet yang gak gue kira. Gue bisa pergi umroh, gue bisa ketemu anak-anak yang asik-asik juga di sini semua. Suasana kerja juga. Break dulu, gue habis kata-kata gue nih. Seneng hari ini diberangkatin umroh, siapa yang gak seneng? Ya gak? Ya gak? Oh iya dong, pasti. Saya berharap tidak hanya 15 tahun sekarang ya, artinya perjuangan Akusara masih panjang, dan saya pengen Akusara Production ini ya sampai kapanpun ya, bahkan punya diferensiasi usaha yang lain lah, tidak hanya yang duniawi saja gitu ya. Coba pikirkan itu misalnya ya, jadi agak imbang lah ya, dunianya oke, bingar-bingar, tapi akhiratnya juga masih ingat. Gitu harapan saya sih. Doanya semoga Akusara pastinya sukses selalu tuh udah pasti. Tapi yang paling penting adalah semoga Akusara tuh selalu bermanfaat, membawa berkah buat semua kliennya, semua tim-timnya, dan pastinya bisa bikin event-event yang memang tuh bukan cuma sekedar besar atau spektakuler, tapi pastinya tuh juga berkesan banget buat orang yang datang atau yang bikin event tersebut. Jadi tuh orang tuh kalau walaupun udah selesai eventnya masih tetap terkenang gitu, kayak gue inget banget tuh waktu eventnya itu seru ya. Semoga Akusara selalu menginspirasi kayak gitu sih. Harapan gue ke depannya buat Akusara, semoga tambah maju, tambah banyak proyeknya, bermanfaat bagi semua orang. Orang-orang di dalam Akusara sehat semua, dikasih umur panjang, dikasih kerjaan terus sama Akusara, loading terus nggak berhenti-berhenti. Jaya Akusara! Doa dan harapan untuk Akusara, semoga Akusara makin jaya, makin sukses, dikenal di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di mancanegara juga, lebih berkah untuk semua. Sesuai dengan arti Akusara, yaitu yakin dan sukses. Bisa kita dengar secara langsung ya. Jatuhnya ini jadi flashback journey kita di tahun ke-15, dan mungkin setelah ini kita juga ngobrol-ngobrol juga dengan vendor-vendor, dengan partner-partner kita, dengan profesional di bidangnya, dengan klien yang kita mungkin bisa tahu juga insight-insight dari mereka selama ini, kenapa mau kerjasama dengan Akusara, kenapa mau mempercayakan Akusara gitu ya Son. Karena kita yakin ya Son, in every collaboration, experience matters.